Suatu siang tidak akan pernah lengkap tanpa ada mataharinya, dan suatu malam sekali-kali tidak akan pernah lengkap tanpa ada rembulannya. Maka dari itu saya katakan, seuntai ucapan salam yang saya berikan sekali-kali tidak akan lengkap tanpa ada jawaban dari kalian semua. Maka dari itu jawablah salam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, merupakan perkara yang wajib dipercayai setiap muslim akan adanya hak orang tua kita terhadap diri kita. Mereka memiliki hak untuk merasakan bakti dari kita. Kenapa? Karena bukan cuma karena mereka berdua kita ada di dunia ini. Bukan cuma karena mereka berdua kita bisa makan dan minum, bisa main HP dengan enak. Tetapi Allah sendiri yang menetapkan dalam kitabnya, dalam Quran surah Al-Isra ayat 32. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah, dan Tuhan telah menetapkan agar kalian tidak menyembah sesembahan apapun kecuali dirinya. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Perhatikanlah perintah untuk mengesahkan Allah, perintah yang mulia, berbarengan, bersandingan, berboncengan dengan perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini menunjukkan betapa mulianya kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Dan di antara kedua orang tua kita yang paling wajib kita berbuat baik ialah ummi kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Man ahaqqun nasi bi husni sahabati?" Siapakah orang yang paling berhak untuk mendapatkan bakti dari diriku? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ummuka." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ummimu." Qala summa man? Laki-laki itu kembali bertanya, kemudian siapa? Qala summa ummuka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian ummimu. Qala summa man? Laki-laki itu kembali bertanya, kemudian siapa? Qala summa ummuka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ummimu. Qala summa man? Laki-laki itu kembali bertanya, kemudian siapa? Qala summa abuka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, kemudian abimu. Lihatlah perintah hak ummi kita untuk mendapatkan bakti dari kita 3 kali lipat lebih besar daripada abi kita. Bukan berarti bahwa abi kita tidak mendapatkan hak untuk berbakti, mendapatkan bakti dari kita. Abi kita yang menafkahi kita, mengucurkan keringatnya untuk kita. Kita harus wajib berbakti kepada mereka. Tetapi bakti kita kepada ummi kita 3 kali lebih lipat. Kenapa? Karena banyaknya pengorbanan ummi kita yang dikeluarkan untuk membesarkan kita hingga kita bisa duduk di masjid yang insya Allah mubarak ini. Dan untuk itu saya akan memaparkan 5 air suci yang telah dikeluarkan ummi kita dalam membesarkan kita. Dan langsung saja, air yang pertama yang dikeluarkan ummi kita dalam membesarkan kita ialah air ketuban. Air ketuban merupakan air yang melindungi janin saat berada dalam perut umminya. Kita belum keluar dari perut ummi kita, tetapi ummi kita telah melindungi kita dari penyakit yang bisa membahayakan kita. Maka dari itu, setelah ummi kita mengeluarkan air ketubannya untuk melindungi kita dalam perutnya, apakah kita masih pantas berbuat durhaka setelah kita keluar dari perut ummi kita? Dan air yang kedua ialah air darah. Melahirkan bukanlah proses yang mudah antara hidup dan mati. Dan untuk melahirkan kita membutuhkan darah yang sangat banyak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahqaf ayat 15, wa wada'at sukurha, dan melahirkannya dalam keadaan yang susah payah. Ini menunjukkan betapa susahnya ummi kita melahirkan kita.
Maka dari itu, setelah ummi kita mengeluarkan air yang kedua, yaitu air darah, apakah kita masih pantas membuat ummi kita marah karena kedurhakaan kita, membuat ummi kita naik darahnya karena kita durhaka kepada mereka? Dan air yang ketiga yang dikeluarkan ummi kita ialah air susu. Seorang bayi jika lapar tidak menunggu waktu sarapan, makan siang, makan malam. Jika mereka lapar pada jam 3 malam, mereka menangis, maka demi buah hatinya ummi kita menyodorkan buah dadanya untuk kita agar kita bisa kenyang. Maka dari itu, setelah ummi kita mengenyangkan kita di waktu kecil, apakah kita masih pantas meminta kepada mereka hal-hal untuk mengenyangkan hawa nafsu kita ketika kita sudah besar? Dan air yang keempat yang dikeluarkan, air yang paling banyak ialah air keringat. Untuk mengandung kita membutuhkan keringat, melahirkan kita membutuhkan keringat, dan merawat kita, mendidik kita membutuhkan keringat yang sangat banyak. Jika ingin dihitung-hitung, air keringat yang dikeluarkan ummi kita melebihi gentong yang di atas. Allahu Akbar. Maka dari itu, ummi kita mengeluarkan keringat yang sangat banyak untuk mendidik kita, membesarkan kita. Apakah kita masih pantas berleha-leha di pondok ini, mengecewakan mereka yang telah mendidik kita, mengeluarkan keringatnya dari mengandung kita? Dan air yang kelima, sekaligus air yang paling penting, paling berpengaruh dalam pembesaran kita, ialah air mata yang berdoa di tengah malam di setiap akhir sholatnya untuk kita. Ummi kita setiap akhir sholatnya, di setiap akhir malam berdoa kepada Allah untuk kita. Ya Allah, besarkanlah anakku, rahmatilah anakku, jagalah anakku. Air mata mereka meleleh, menangis, mengalir di pipi-pipi mereka. Maka dari itu, setelah ummi kita mengeluarkan air matanya, apakah kita masih pantas untuk melanggar di pondok ini, membuat mereka kembali menangis karena pelanggaran kita? Saya katakan tidak. Tidak pantas kita membuat mereka menangis karena pelanggaran kita. Mereka telah mengeluarkan, ummi kita telah mengeluarkan 5 air ini untuk membesarkan kita. Maka dari itu, kita seharusnya belajar di sini sungguh-sungguh. Kenapa? Jika kalian belum bisa memperbagus niat kita, maka kita belajar demi ummi. Kita belajar di sini demi ummi dan adik kita. Kita harus belajar dengan sungguh-sungguh karena pengorbanan mereka yang sangat besar. Juga 5 ayat ini. Ketahuilah bahwa seorang ulama salaf bernama Uwais Al-Qarni, yang hidup sezaman dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi tidak sempat mendapatkan gelar sahabat karena baktinya yang luar biasa terhadap umminya. Dan juga ketahuilah seorang aktor luar negeri yang terkenal bernama Sung Jingwo, yang memiliki ibu yang sakit, yang koma di rumah sakit, pernah mengatakan, seberat apapun rintangannya, sesulit apapun jalannya, jika itu demi ummiku, maka aku tidak akan pernah mundur walaupun selangkah. Lihatlah kedua tokoh ini, lihatlah Uwais Al-Qarni dan Sung Jingwo yang memiliki bakti yang luar biasa terhadap ummi mereka. Kenapa? Kenapa mereka sangat berbakti kepada ummi mereka? Karena mereka paham terhadap besarnya, banyaknya pengorbanan ummi kita. Maka dari itu, tidak salah jika saya mengatakan, hidup Uwais Al-Qarni, hidup Sung Jingwo, hidup Uwais, hidup Sung Jingwo. Pahamilah 5 ayat ini sebagaimana mereka memahami pengorbanan ibu kita yang begitu besar, ummi kita yang mendidik kita dari kecil. Ummi kita mengeluarkan 5 ayat ini untuk kita, mendidik kita. Dan jika kalian belum bisa memiliki bakti yang luar biasa seperti Uwais Al-Qarni, minimal belajarlah di sini dengan sungguh-sungguh. Itu merupakan bentuk bakti terhadap ummi kita.
dan janganlah berleha-leha, janganlah melanggar di pondok ini. Karena umi kita telah mengeluarkan 5 ayat ini. Pahamilah 5 ayat ini. Air ketuban, air darah, air susu, air keringat, dan air mata yang berdoa di tengah malam untuk kita. Ummi, ini untuk ummi. Kita belajar di sini untuk ummi dan adik kita. Untuk ummi dan adik kita. Mungkin sekian dari saya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada jemaah sekalian yang telah mendengarkan saya dengan baik, dan terkhusus terima kasih kepada Kak Ikhwan yang telah mengajarkan saya dengan sebaik-baik pengajaran. Mungkin cukup sekian kepada dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.